Oke guys, jadi kali ini gue bakalan updatein ke kalian untuk mengenai perkembangan Bitcoin dan ini juga bakalan berpengaruh dengan cryptocurrency lainnya. Mau itu token meme, mau token-token, semuanya token itu bakalan berpengaruh. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi perkembangan market kedepannya bagaimana, karena ini sebenarnya ada dua hal yang gue harus sampaikan kepada kalian dan ini sesuatu hal yang sangat penting untuk mungkin bisa jadi sebagai bahan pertimbangan agar kalian bisa lebih tahu lebih dalam lagi untuk bagaimana sih kondisi perkembangan Bitcoin atau cryptocurrency di minggu ini. Oke, jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Ya, gua harap kalian sehat selalu dan sekarang jam berapa? 4.22. Ya, gua tag video ini dan semoga kalian enjoy dengan saat ini. Dan sorry banget karena gua lagi pontang-panting, nggak tahu nggak jelas, gue kayak pengen healing segala macam dan gue belum bisa nentuin gue kemana gitu kan. Jadi makanya gue ya udah gitulah. Dan sebelum gue berangkat lagi, gue tag video ini untuk ngasih tahu kalian bahwa biar ada updatean karena udah beberapa hari ini gue kan kayak kurang update gitu kan. Oke, terus apa lagi ya yang gue mau sampaikan? Oke, kalau kalian, oh ya hari ini gue bakalan ngumumin giveaway gue, jadi enjoy. Ada 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang aja, kalian tinggal lihat di kolom komen apa di kolom layar kalian ada subscribe, like, komen dan follow Instagram gue di sini AKI dan lain-lain gitu kan. Oke, gue langsung aja untuk ngasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya yang jadi persoalannya itu adalah trennya saat ini itu adalah sebenarnya kalau misalkan orang eh, kebanyakan nih para para trading gitu melihat kondisi dengan candlestick seperti ini, itu tuh mereka menandakan bahwa tren penurunan. Oke, jadi benar-benar Bitcoin itu bakalan turun seperti itu ya. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah apakah benar-benar terjadi hal demikian? Menurut gua enggak guys, karena sebenarnya ada beberapa hal yang juga menjadi berita positif yang bisa saja membuat perkembangan dari market cryptocurrency itu berubah menjadi 360 derajat gitu kan. Bener gak sih 180? Udah masa bodoh gue tentang hitung-hitungan. Oke, pada intinya dia bakalan berbalik arah, tapi dengan analisis candlestick seperti ini itu bakalan menjadi tren penurunan. Oke, cuman yang jadi persoalannya adalah cryptocurrency sekarang itu atau dunia menurut gue adalah dunia-dunia saham atau stok atau komoditi segala macam itu dipengaruhi oleh market. Ingat, ini dipengaruhi oleh market. Jadi kalau misalkan keadaan market itu lagi gonjang-ganjing, ya keadaan kita nggak bisa tahan gitu kan. Makanya kemarin gue sempat pas udah nyampe 39.700 tuh waktu itu. Ya segitu akhirnya gue ngambil bear kan. Jadi nah pas bear tahu-tahu dia turun bentar terus habis itu naik lagi jadi naik lagi ke 40.000. Jadi cir. Ini padahal udah ada indikasi penurunan gitu kan segala macam. Jadi kayak bener-bener, dan itu terjadi di saat apa ya? Waktu Amerika tidak mau membantu si NATO tidak mau bergabung di dalam pembatalan secara sepihak gitu kan. Jadi kayak Ukraina tuh kayak ditinggal, kasihan banget ya. Itulah guys ya, kalau kadang dijanjiin doang tapi nggak pernah ada pembuktian tuh emang sakitnya berdarah-darah guys. Dan sama seperti kejadiannya Ukraina tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah tahu planning daripada hal seperti ini, sebenarnya gue bakalan ngasih tahu sebenarnya ada beberapa hal positif yang menurut gue ini bisa menjadi perubahan skenario bakalan akan terjadi lagi dalam artian gini. Jadi si Rusia sekarang itu guys, jadi bakalan dibanet oleh Uni Eropa dalam artian dunia perbankannya. Nah, ini tuh menjadi salah satu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang kita mau kirim di Rusia duit atau kita punya saudara di sana segala macam gitu kan. Atau siapapun yang mau, Rusia kan penduduknya banyak banget gitu kan.
Nah, ternyata dari sini jadi konflik Ukraina itu jadi kalau Swift itu kode kode pengiriman ya. Nah, itu tuh nggak bisa dipakai, guys. Jadi orang-orang kalau mau kirim duit dengan hal itu jadi itu nggak bisa. Nah, itu di-banned sama oleh Uni Eropa. Nah, kebijakan yang lain kalau misalkan kita pakai secara analogi sederhananya berarti kalau misalkan bank-bank semua di-banned sama Uni Eropa, di Eropa segala macam gitu kan. Poin utamanya apa? Mereka mencari apa? Opsi lain, guys. Jadi mereka bakalan mencari opsi lain yaitu apa? Coba tebak. Iya, cryptocurrency. Nah, jadi persoalannya otomatis kalau mereka sudah oke, gue bakalan pakai cryptocurrency untuk mengirimin kerabat-kerabat gue segala macam yang ada di Eropa segala macam apa atau di Rusia dan lain-lain gitu kan. Nah, otomatis ini juga menjadi peningkatan demand atau diamond gitu kan. Maksudnya kayak banyak orang yang berbondong-bondong memakai dalam dunia cryptocurrency seperti itu. Dan itu poin pertama dan poin keduanya ada berita yang berkeliaran di luar sana yang mengatakan bahwa donasi daripada si Ukraina itu berbentuk cryptocurrency. Dan menurut gue sampai kemarin yang gue baca tuh pas di pesawat ya 70 miliaran lah, dan itu sangat-sangat banyak menurut gue. Jadi ini adalah indikasi bahwa wah, jadi segila ini gitu ya peminat daripada cryptocurrency itu. Ngerti gak sih alurnya? Jadi kalau misalkan memang secara candlestick, jadi banyak banget senior-senior gue yang sudah bercerita, wah ini gara-gara berita global segala macam yang harusnya dia pasang bear, harusnya dia pasang bullish, apalah segala macam, itu langsung tiba-tiba berubah karena keadaan market yang tidak bisa ditebak karena dipengaruhi oleh keadaan luar gitu. Jadi pas gue, dan kalau misalkan kalian bilang bersyukur-syukur, ya gue sih pernah kena berapa kali? 3 kali ya, gue pernah 3 kali selama ini. Dan menurut gue adalah ya itu sangat-sangat wajar. Jadi kalau kondisi sekarang, jadi kalau ada analisis yang bisa menebak alurnya cryptocurrency itu bagaimana, menurut gue adalah sesuatu hal yang sangat good job gitu kan. Senior-senior gue dan gue juga pun secara pribadi gue belum bisa masuk dalam dunia cryptocurrency saat ini gitu kan, karena benar-benar isu Ukraina dan Rusia juga masih berlanjut dengan persoalan mereka bakalan talk berbicara di Belarus kalau nggak salah ya, segala macam di salah satu kota. Dan menurut gue adalah itu masih pemberitaan, jadi digoreng sama media sehingga oke, jadi kita harus menunggu keputusan daripada rapat itu, belum lagi the Fed lah, belum lagi apalah segala macam. Jadi benar-benar menurut gue adalah perkembangan dunia cryptocurrency sekarang atau stock atau komoditi segala macam, baik itu saham, baik itu kripto, baik itu emas segala macam, itu masih belum bisa ketebak guys. Karena kenapa? Karena ya ini dia yang gue bilang, kondisinya masih belum stabil. Jadi walaupun memang secara candlestick bakalan menjadi tren turun gitu kan, tapi kita nggak tahu sama sekali gitu, kayak jangan sampai kayak wow kita udah pasang bear gitu kan. Tahu-tahu ada berita yang membuat jadi bullish, jadi kayak naik gitu. Aduh, sedih banget gue anjir. Dan makanya pas gue tanya-tanya senior gue dan teman-teman gue segala macam, lu udah pasang belum segala macam, belum ada. Jadi benar-benar kita tinggal menunggu dulu momen mungkin di hari ini gitu kan. Kalau misalkan memang dia bakalan menuju tren turun lagi, otomatis gue bakalan pasang di bear gitu. Dan kalau persoalan masalah di dunia token micin ya, kalau misalkan kita lihat di anak-anak token micin ini kan, kita banyak kan anak-anak token micin ya. Kalau misalkan di token meme aja sekarang udah mengalami kenaikan, tapi itu pun cuma berlaku buat Shiba Doge dan Kisu. Adapun Baby Sheep. Jadi kalau misalkan yang anak-anak Dogecoin, Shiba, Yoshi, Akita, Baby Doge, Saitama, Shinja itu mengalami penurunan. Jadi benar-benar market memang sekarang masih belum bisa ketebak. Dan apa ya, kalau saran gue untuk kita semua, kalem dulu aja. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru di dalam
masuk, apalagi kalau kalian yang sudah memiliki uang, dalam artian sudah dikumpul-kumpulin atau sudah gajian mungkin segala macam. Santai dulu aja, kalamin, jangan terlalu terburu-buru udah masuk dalam dunia cryptocurrency atau mau nyerok all in apalah segala macam. Jangan dulu guys. Seriusan, ini menurut gue secara pribadi karena benar-benar sangat-sangat fatal kalau kalian masuk. Ya bisa jadi kalian nyangkut atau kalian bisa juga anjlok atau bisa opsi paling parahnya itu ya cut loss gitu kan. Dan menurut gue itu cut loss adalah sesuatu hal yang uh, perlu harus sangat-sangat kita hindarin gitu. Oke? Makanya jangan pernah terlalu terburu-buru, keep kalem aja, kalem-kalem. Oke, seperti itu aja. Oke, gue udah mau berangkat dulu. Jadi kalau kalian lihat video ini mungkin lambat ya karena gue pakai itu ya apa sih namanya, modem gue tuh jaringannya agak terlalu jelek gitu ya. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy dengan market sekarang, nikmatin dulu, santai, relax dulu, jangan pernah terburu-buru. Oke? Jadi gitu aja, doain gue selamat sampai tujuan dan moga gue cari tempat yang menurut gue adalah bisa refreshing gitu. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy dengan aktivitas kalian. Oke, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.